Oke, tapi sebelum saya mulai, saya ingin menyambut Ki Ardi dulu. Assalamualaikum Ki Ardi. Mohon maaf. Sama Ki Wong, ini saya izin untuk memulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati narasumber kita, Kiai Abdullah Wong. Yang saya hormati narasumber kita, Ki Ardi Probo Antono. Yang saya hormati seluruh hadirin, seluruh peserta webinar Mimbar Budaya SPI Hima Unusia, baik yang ada di ruang Zoom maupun yang berada di ruang pantau online berupa siaran kami yang ada di Facebook. Kemudian yang kami hormati juga khususnya yang dari teman-teman dari NU Online yang di sini diwakili oleh Pak Kendi. Kemudian yang saya hormati, oh iya ada Pak Aru juga. Yang saya hormati juga teman-teman dari Les Bumi. Yang saya hormati juga seluruh kepanitiaan dari acara Mimbar Budaya kita kali ini. Oke, sebelumnya seperti yang saya sampaikan tadi bahwa acara Mimbar Budaya ini adalah acara perdana yang diadakan oleh Himpunan Mahasiswa Sejarah Peradaban Islam Fakultas Islam Nusantara Unusia Jakarta. Yang ini insya Allah tidak cukup sampai acara ini saja, tapi ini sebagai pendobrak dan kemudian nanti akan dilanjutkan dengan sama acara Mimbar Budaya juga di waktu-waktu yang lain dengan tema-tema yang relevan dan yang memang perlu kita ketahui untuk tetap mempertahankan jati diri bangsa kita. Karena memang budaya ini merupakan ruh yang menjaga agar bangsa kita ini tidak melenceng ke dalam dunia-dunia material yang kemudian pada akhirnya kita juga tentunya akan jauh dari nilai-nilai keagamaan juga. Karena bagaimanapun juga, sebagaimana yang kita ketahui dan sebagaimana yang diucapkan oleh Walter Lippmann, seorang pemikir dari Amerika, dia mengucapkan culture is the name for what people are interested in, their thought, their models, the books they read, and the speeches they hear. Jadi kebudayaan itu merupakan nama sebenarnya. Nama jati diri yang membuat orang itu tertarik, yang menjadi pikiran seseorang, yang menjadi model seseorang itu bergerak, yang menjadi buku yang mereka baca, dan bahkan menjadi khutbah atau pidato yang mereka dengar dan kemudian mereka amalkan. Jadi budaya itu bisa dikatakan jati diri dari suatu komunitas.
Kalau bangsa Indonesia, budaya bangsa Indonesia, berarti itulah jati diri bangsa Indonesia. Misalnya budaya Sunda, disitulah jati diri masyarakat Sunda. Budaya Jawa, disitulah jati diri masyarakat Jawa. Sehingga ketika budaya itu tercerabut dari akar masyarakat, dari akar suatu komunitas, maka tercerabut pula jati diri komunitas tersebut. Oleh karena itu, Islam menempatkan budaya itu dalam tempat yang terhormat. Sehingga dalam kaidah usul fikih yang terkenal, kita mendengar kata-kata al-'adah muhakkamah, bahwa bahkan kebiasaan yang menjadi kebudayaan itu bisa menjadi hakim. Nah, di sini tentunya kita sudah mulai paham tentang nilai pentingnya kebudayaan itu. Dan khusus untuk di siang ini, kita akan memfokuskan materi kita dalam pembahasan mengenai masalah wayang. Karena bagaimanapun juga kita mengetahui nilai pentingnya wayang itu ketika awal-awal Islam datang di Nusantara. Di pertunjukan wayang juga kita bisa mendapatkan nilai yang banyak sekali. Di pertunjukan wayang juga kita bisa mendapatkan nilai-nilai spiritual yang luar biasa. Nah, oleh karena itu dalam diskusi kali ini kita akan kedatangan narasumber yang luar biasa dan memang pakar di bidangnya. Ini narasumber pertama kita adalah Kiai Abdullah Wong. Ini kalau sudah Kiai Abdullah Wong ini, kita tidak hanya ke masalah wayang juga, karena Kiai Abdullah Wong ini beliau adalah komandannya Les Bumi. Beliau pakar dalam bidang budaya dan beliau juga kiai, santri, nyantri di mana-mana dulu. Bahkan proses beliau menjadi santri itu tidak hanya dalam yang tersirat, tetapi juga tersurat, bahkan penuh dengan tirakat juga. Kemudian ada juga narasumber kita yang kedua. Narasumber kita yang kedua adalah Ki Ardi Purbo Antono. Beliau adalah praktisi wayang. Praktisi wayang beliau dalang yang juga santri, yang juga kiai. Beliau tentunya kasanah-kasanah keilmuan keislaman juga luar biasa, apalagi kasanah-kasanah perdalangan. Karena beliau tidak hanya sekedar membaca buku, tetapi bahkan beliau juga dalang yang sangat terkenal di Arema, Bumi Arema di Malang. Oleh karena itu, tanpa membuang waktu, saya persilahkan untuk narasumber untuk menyampaikan, untuk memberi wadaran tentang tema kita kali ini. Mungkin untuk narasumber pertama kita akan diwejang oleh Kiai Abdullah Wong dengan pemaparan biar terjelaskan peran dan fungsi wayang. Oke, Ki Ardi dulu. Oke, siap. Ini berarti kita akan diwejang oleh Ki Ardi. Kita akan mengetahui seluk-beluk pewayangan dan yang lain-lain. Kemudian nanti
baru dilanjut oleh Kiai Abdullah Wong, dan kemudian dilanjut dengan sesi pertanyaan. Kemudian setelah itu kita akan ada pertunjukan wayang. Oke, kepada Ki Ardi, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah. Syahadu an la ilaha illallah. Syahadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ingkang saya kawula hormati, senior saya, Ki Roko, pepunden, guru, kadang sepuh, Mas Yai Abdullah Wong, juga mantan veteran mantan Les Bumi PBNU, serta dulur-dulur yang hadir pada sore kali ini. Berbicara masalah wayang, sebetulnya apa yang saya kerjakan. Jadi sebetulnya kalau wayang itu saya tidak banyak bicara, karena wayang sendiri itu seni tutur. Jadi nek wis ndalang mesti ngomong. Cuma di sini peranannya wayang sebagai media dakwahnya para wali songo, iya. Karena wayang yang ada di Nusantara itu mendapatkan perubahan-perubahan secara bentuk, secara isi, secara pertunjukan, itu langsung oleh para wali 9 di dalam rangka untuk menyebarkan agama Islam di Nusantara. Seperti yang saya ketahui bahwa wayang itu tidak bim salah bim saja diciptakannya, melalui proses perenungan panjang, melalui angan-angan yang panjang, melalui perjalanan yang panjang. Bahkan ada yang mengatakan seorang kiai Kanjeng Sunan Kalijogo itu untuk menciptakan gambar wayang saja beliau harus duduk kholwat riyadoh sampai mendapatkan sapaan dari beliau Nabi Allah Khidir alaihissalam, barulah wayang itu digambar. Jadi kalau melihat dari kedalaman proses wayang itu diciptakan, ini bukan suatu karya yang gemen-gemen. Jadi sebuah karya seni yang diawali dari sebuah gagasan, sebuah ide yang kemudian tingkah laku berpola, artinya perilakunya para wali itu sendiri di dalam rangka mau mewujudkan kisah-kisah, cerita-cerita, bahkan bentuknya itu melalui perjalanan tirakat. Sehingga dari hasilnya itu bisa kita rasakan hingga saat ini, karena sang pujangga atau pembikinnya atau pengkaryanya itu merapat kepada yang maha agung, yang maha kekal, maka wayang itu usianya sampai sekarang ini sudah ribuan tahun. Ribuan tahun. Hingga bukan suatu karya yang ecek-ecek bagi saya, yang dibikin hanya dengan percobaan, tapi memang benar-benar sengaja dibikin dengan proses perjalanan panjang. Maka sifat langgeng, sifat abadi itu melekat pada wayang itu sendiri, baik secara fisik maupun secara pitutur, secara ajaran. Bukti bahwa unsur Islam itu di dalam pewayangan sangatlah banyak. Sebagaimana kita tahu bahwa kisah-kisah pewayangan itu berasal dari Wiracarita, Mahabharata, Ramayana dari India sana. Cuma setelah masuk di tanah Jawa, maka wayang ini menjadi wayang Islam.
wayang Islam. Wayang Islam itu wayang yang bagaimana? Ya, sudah tidak Hindu lagi. Wayangnya sudah tidak Hindu lagi. Wayang yang dibikin oleh Wali Songo ini wayang yang bukan Hindu lagi, tapi wayang identik dengan ajaran-ajaran Islam. Contoh, ketika di Mahabharata dan Ramayana ANTV, saya langsung ngomong ANTV karena anak-anak muda zaman milenial ini dapat bekal nonton wayang itu dari drama Mahabharata yang ada di ANTV yang saat itu viral. Kebetulan tokohnya diambil ya cakep-cakep, digarap serius, nggak kayak Opera Sabun, nggak kayak film-film yang ada di pertelevisian kita. Karakternya, artisnya juga dipilih hingga mendekat dengan karakter dan penokohannya. Itu memberikan kontribusi kepada remaja zaman milenial ini untuk punya bekal nonton wayang. Oh, Arjuna itu seperti ini, Karna itu seperti ini, Duryudana itu seperti ini, Bima seperti ini, Durna seperti ini, Bhisma seperti ini. Itu asli dari India sana. Termasuk Pancali. Pancali itu putri Drupadi, istri dari Prabu Yudhistira atau Prabu Puntadewa. Itu ketika di cerita asalnya, Pancali ini melakukan poliandri. Seorang Pancali dinikah oleh Pandhawa 5. Namun dirubah oleh para wali, digubah oleh para wali, hanya menjadi istri dari Puntadewa. Kemudian Bima poligami, punya 3 istri. Nagagini, kemudian Arimbi, kemudian Urang Ayu, kemudian Arjuna juga demikian, melakukan poligami juga. Jadi kalau sudah masuk di Indonesia ini, wayangnya sudah wayang berbekal ajaran Islam, meskipun ceritanya dari India. Kemudian adanya tokoh Punokawan, Semar, Gareng, Petruk, Bagong, itu juga sebuah penggambaran konsep adanya Kawula dan Gusti. Kita ketahui bersama, kalau kita membaca literasi dan mendengarkan pidato-pidato kebudayaan Almarhum guru kita Kiai Agus Sunyoto, mantan Ketua Les Bumi PBNU saat itu, bahwa sebelum Islam ada di Nusantara itu, di Nusantara ada agama asli penduduk pribumi Nusantara. Antara lain adalah Kapitayan, Kaharingan, Sunda Wiwitan, dan sebagainya. Yang mana nilai-nilai ajaran-ajaran pribumi atau kawulo putra bumi itu banyak digambarkan di kehidupan Punokawan ini. Punokawan catur, jadi ada Semar, Gareng, Petruk, Bagong. Bahkan dijelaskan oleh Almarhum Kiai Agus, Semar itu adalah dewa atau nabinya orang-orang Kapitayan. Ini tauhid asli Nusantara. Itu kalau kita berbicara tentang nilai-nilai wayang yang ada di zaman Wali Songo yang sudah dirubah, baik bentuk maupun isinya. Jadi Pandhawa 5 itu diidentikan dengan rukun Islam. Di bukunya Kiai Effendi Zarkasi tentang unsur Islam dalam pewayangan, bahwa Pandhawa 5 itu bahkan digambarkan sebagai pengejawantahan dari rukun Islam. Syahadat itu diwakili oleh, disemiotikan oleh Puntadewa. Jadi raja yang sabar dan memiliki jimat Kalimaha Husada. Kalimaha Husada. Kemudian sholat itu digambarkan oleh si Bimasena. Kalau karakternya Bimo Werkudara itu di pedalangan wayang Jawa, itu pundak belakangnya lebih tinggi daripada pundak depan dengan wajah tunduk ke bawah. Ini kayak orang sholat. Kemudian puasa diwakili oleh Arjuna. Kebetulan Arjuna itu setelah di tanah Jawa, menjadi wayang Jawa itu diceritakan sebagai seorang kesatria sing ora kena mambu tantang. Jadi Arjuna itu diceritakan di dunia pedalangan itu kalimatnya Pandito Wiku Haldoko, kemudian Wanito Jinatu Kromo, Payo Katyuping Rono.
Jadi Pandito Wiku Haldoko itu Arjuna itu cinta ilmu. Arjuna itu cinta ilmu. Jadi di mana dengar ada seorang Brahmana, di mana ada terdengar seorang Brahmana sakti, di mana terdengar kalau zaman sekarang mungkin ada seorang ulama yang memiliki keramat atau memiliki karomah, itu beliau datang untuk berguru. Datang untuk berguru. Maka banyaknya istri itu juga ada yang menceritakan bahwa itu adalah banyaknya ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh Arjuna. Itu dilambangkan dengan banyaknya istri. Juga termasuk hadiah ketika Arjuna ini bela bangsa, bela negara, bela kayangan. Jadi berkali-kali karena kesaktiannya, kecintaannya dengan ilmu, ketika dewa ini kalang kabut, itu memohon pertolongan kepada manusia dan mencari jago, seorang jago yang wiring kuning, seorang kesatria yang tangguh, yang memiliki kesaktian kedikdayaan, dan Arjuna berkali-kali datang di kahyangan untuk memecahkan masalah dan meredakan angkara murka, membasmi angkara murka. Kemudian setelah angkara murka terbasmi, si Arjuna dijadikan raja di kahyangan Prabu Kiritin, Prabu Kiliti, atau Prabu Karitin, kemudian mendapatkan istri bidadari. Nah, itu suatu bentuk hadiah pergerakannya si Arjuna karena dari cintanya ilmu tadi kemudian berbias kepada banyaknya pengetahuan, juga banyaknya hadiah penghargaan baik dari dewa maupun dari manusia. Nah, ini juga menarik. Ketika zaman Wali Songo itu dewa itu sudah bukan nomor satu lagi. Dewa itu menjadi sahabat manusia. Karena di pustaka Raja Babon Kitab Pustaka Raja di Solo sana, itu puncak dari leluhur para dewata itu adalah Nabi Adam. Sehingga sudah bukan sesuatu yang adikodrati lagi dewa itu. Bahkan Betara Guru itu yang tangannya 4 itu dititahkan sebagai sifat-sifat Nabi, yakni Sidik, Tablik, Fatonah, Amanah. Nah, itu kan seperti itu. Ini saya kebetulan juga ada beberapa wayang yang rencana kami jelaskan. Ini kan gambar dewa versi Islam ini. Ini kebetulan saya gambar kembali, saya seket kembali untuk semakin menerjemahkan. Jadi dewanya pakai sorban. Kemudian bawa tasbih. Luar biasa. Tangannya 4. Biasanya Betara Guru kan tangannya tidak bisa bergerak, ini tangannya bisa bergerak. Jadi kalau ada bidadari yang cantik, ini tangannya bisa jawil ini yang depan ini. Nggak sambil ngerokok itu ya dewanya ya? Apa Mbah? Nggak sambil ngerokok gitu dewanya. Kalau yang kemarin rame dibahas kan ini wayang haram. Wayang haram ini, wayang haram maksudnya babi ini haram bagi orang Islam. Bagi selain Islam ya itu lakum dinukum waliyadin. Itu Mas. Jadi kalau bercerita tentang wayang versi Wali juga sudah seperti itu, sangat identik dengan nilai-nilai keislaman. Termasuk kayon, ini kayon klasik ini. Ini kayon klasik. Nah, ini yang mana ini menggambarkan kehidupan. Jadi nafsu manusia, ada banteng, ada harimau, ada ular, ada merak, lengkap ini di sini. Kemudian ada ini Dwara Pala Cingkra Bala Balaupata. Kemudian di baliknya ini adalah Kalamangkara. Ini adalah filosofi tentang nafsu manusia itu sendiri. Manusia yang hidupnya tanpa nafsu tidak sempurna. Dan wayang ini tanpa kayon tidak bisa berjalan, nggak ada pegelaran. Jadi kayon ini wayang yang wajib ada di setiap pergelaran, tidak bisa diwakili oleh apapun. Ini juga wayang karya saya untuk semakin menjelaskan bahwa wayang ini juga menjadi media dakwahnya para wali songo di zaman sekarang juga masih relevan, masih bisa digunakan untuk menyampaikan nilai-nilai keluhuran, menceritakan tentang pentingnya berbineka tunggal ika, Pancasila, NKRI, bendera merah putih. Ini ada raksasa berwajah putih, ini adalah perwujudan dari
kala itu sendiri. Jadi waktu itu perwujudannya seperti ini, dia membawa cakra. Jadi kala cakra, kala dan cakra. Kala cakra perlambang dari waktu. Ini ada bintang 9 ini karena kita mulai kecil dibimbing oleh kiai, maka tidak akan lupa dengan bintang 9. Bintangnya NO Mas ini. Cuma tak ambil, tak taruh di atas sendiri. Dan ini ada mahkota. Mahkota ini melambangkan adanya hasta brata, ajaran laku wolu yang diajarkan oleh para wali songo dan diajarkan di apa itu di pegelaran wayang itu di dalam lakon Makutha-Rama. Hingga wayang tidak bisa. Kalau kemarin ada isu, ada oknum yang mengatakan bahwa wayang itu haram. Haramnya di mana? Itu yang ngomong jelas nggak paham wayang, gitulah. Jadi wayang ini jati diri, wayang ini kepribadian yang dilukiskan. Jadi sebetulnya wayang itu adalah gambaran dari kehidupan manusia itu sendiri. Manusia itu ada yang karakternya kayak Dasamuka. Dalam satu tubuh kita ini lengkap wayang satu kotak. Kita bisa menjadi Arjuna, kita bisa menjadi bisa menjadi Rahwana, kita bisa menjadi Kumbakarna, kita bisa menjadi Gatotkaca, kita bisa menjadi Bima. Jadi itu hebatnya para wali ketika ingin menceritakan kehidupan. Para wali ketika ingin menceritakan tentang nilai-nilai ketuhanan itu dari wayang itu sendiri. Sehingga di dalam pedalangan itu, di situ di dalam menyampaikan kebenaran tidak secara menyampaikannya semu. Jadi tidak kemudian orang itu ketika salah saat itu juga ditegur dan disalahkan, tidak. Di wayang itu untuk menunjukkan nilai-nilai kebenaran dan kebaikan itu medang miring nyampar mikoleh. Jadi tanpa harus kita mengingatkan dan kita menyalahkan, itu orang yang salah itu akan merasa bahwa dirinya salah. Dari cerita-cerita pewayangan itu. Mau menceritakan sosok Adipati Karna yang dilihat manusia, pedalangan, dilihat oleh penonton wayang bahwa Adipati Karna ini adalah tokoh yang tidak baik, yang membela Duryudana. Tapi setelah di tanah Jawa, Karna itu tanpa ada Karna maka Baratayuda tidak terjadi. Sehingga Prabu Karna itu tokoh penting di dalam Mahabharata. Karena jika Baratayuda tidak terjadi, maka Angkara Murka tidak binasa. Jumlahnya lebih banyak daripada Pandhawa. Dengan jumlah yang banyak dan tidak ada seleksi di situ, maka kebaikan ini akan tersingkirkan. Maka peran Karna di sini adalah mengajak para Kurawa untuk berani Baratayuda. Meskipun tahu bahwa nanti Kurawa itu akan mati semua, akan kalah semua, tapi Karna dengan siasatnya, dengan caranya, bagaimana supaya Baratayuda itu terjadi. Maka terjadilah. Dan dia menjadi martir saat itu. Mengikhlaskan dirinya untuk mati di tangan Arjuna. Itu sosok kepribadian Karna. Jadi Duryudana itu kalau tidak ada Karna tidak berani Baratayuda. Dengan didampingi oleh Adipati Karna itu maka Duryudana berani perang Baratayuda. Dari situlah nilai-nilai itu sama para wali digarap. Kedalaman seorang ksatria bahwa kebaikan itu tidak selalu nampak baik. Juga ada yang kebaikan yang nampak semu. Bahkan juga ada nilai-nilai kebaikan yang dibungkus rapat. Bahkan ada yang bungkusnya bungkus yang tidak baik. Maka para wali bertutur saat itu melalui Semar jangan ojo gampang nibake Pandhawa yen durung karuan nyatane. Sehingga jalno tan kena kinira. Jerone kedung kena dijajaki, jerone ati sapa sing ngerti. Jadi itu istilah-istilah pedalangan seperti itu memiliki nilai-nilai nilai-nilai keluhuran. Bahwa agama tidak dijelaskan meskipun Islam dengan bahasa Arab tidak. Ada beberapa pertunjukan wayang orang menggunakan bahasa Arab ini malah menjauhkan wayang itu dari akarnya. Jadi dulu itu dari sesuatu yang sulit bagaimana supaya bisa diterima oleh masyarakat tanah Jawa oleh para wali itu dijawake. Nah saat ini sudah kebalikannya, yang sudah dimengerti, yang sudah dicintai, bahkan sudah menjadi mendarah daging di Indonesia ini. Kemudian diarabkan lagi, kemudian diinggriskan lagi, kemudian diapakan aja lah, menjadi orang itu menjadi bingung. Padahal para wali itu ingin memudahkan sesuatu yang
yang sulit untuk ditangkap esensinya, dilakukan, sehingga mengalami kesulitan ketika dicampuri oleh gagasan-gagasan, ide-ide dari orang-orang yang bukan ahlinya. Itu Mas. Sehingga wayang diceritakan kembali bahwa memang adalah sarana dakwah, media tutur para wali songo, karena saat itu kita tahu bahwa struktur masyarakat zaman Demak akhir pun masih ada istilah kawulo dan gusti. Gusti itu kalangan petinggi, kalangan bangsawan. Kawulo itu hamba sahaya, rakyat jelata. Maka hadirnya para wali itu untuk menyampaikan nilai-nilai kepada raja, kepada para kesatria, kepada para punggawa kerajaan. Tidak mungkinlah dengan cara yang arogan. Maka dengan tutur pun tuturnya tutur mungkur. Dalang itu mungkur ke penonton. Jadi yang dituturi mboten kroso. Karena saat itu kita menjadi bangsa-bangsa arogan. Bahkan diceritakan orang Nusantara dulu itu kalau ada orang selain pribumi yang berjalan itu di tempat lebih tinggi daripada pribumi itu, maka disuruh turun. Kalau tidak mau turun akan dibunuh. Itu dari kasta yang pernah dipelajari bareng-bareng, kita kaji bareng-bareng saat kita di Les Bumi dulu. Adanya Brahmana, Kesatria, Waisya, Sudra, dan sebagainya. Itu menunjukkan bahwa di Nusantara itu begitu sulitnya untuk menyampaikan sebuah nilai. Maka para wali dengan cerdiknya, dengan bimbingannya para kekasih Allah itu, dia memunculkan wayang yang asalnya dalam bentuk beber, yang asalnya seperti arca itu, beliau lepas satu persatu untuk diceritakan dan didekatkan dengan di hati masyarakat jelata. Bahkan ada sejarah yang menceritakan bahwa Kanjeng Sunan Kalijogo dulu kalau dalang itu bayarannya bukan uang, tapi siapa yang mau hadir dan nonton wayang itu harus membaca kalimat syahadat. Seperti itu. Jadi wayang dan Islam tidak bisa jauh. Wayang dan Islam itu curiga lan warongko. Yen ginigit tunggal rasane senadyan dicawang siji rupane. Seperti itu. Mungkin dari keterangan yang sesingkat itu bisa menjadikan sebuah pembahasan atau diskusi yang lebih hangat. Saya sampaikan terima kasih. Matur suwun. Terima kasih Gardi. Alhamdulillah luar biasa sekali. Ini bisa menjawab keraguan-raguan kita tentang wayang, karena memang kebanyakan ketika saya diskusi dengan teman-teman, bukan diskusi sih sebenarnya, saya lebih suka mancing. Bagaimana sih pendapatmu tentang wayang gitu, khususnya yang milenial gitu, kemudian yang agak, mohon maaf, agak terselipi dengan gagasan-gagasan dari mereka yang mengharamkan wayang. Itu memang pokok utamanya di masalah dewa-dewa itu. Kemudian kan muncul ada film-film seperti film Krishna, kemudian film Mahabharata dari India gitu. Kemudian mereka asosiasikan ke situ. Tapi ternyata setelah mendapatkan penjelasan dari Ki Ardi tadi, harusnya kita jelas bahwa wayang yang ada di Nusantara ini, yang itu sudah digubah oleh para wali, khususnya Sunan Kalijogo. Ini sekali. Selanjutnya ini kami persilahkan ke Kiai Abdullah Wang untuk memberikan wejangan kepada kita semua, khususnya teman-teman mahasiswa yang hadir, biar semakin tambah pengetahuan dan tambah kecintaan dalam mempertahankan budaya kita. Dumateng Kiai Wong, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala nabiyya ba'dah, la hawla wala quwwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para mulia, para hadirin semuanya,
Alhamdulillah karena rahmatnya kita dipertemukan pada yang menjelang sore hari ini. Selamat hadir Wilujeng Suprawo GRD, sehat selalu. Baik, Pak, terima kasih waktunya. Ini dosen yang sangat berkualitas, sahaja alim tapi tawadhu luar biasa. Saya harus banyak berguru kepada Kiai Ulin. Baik, karena di poster itu kita bicara wayang dalam konteks tasawuf. Sebelum kami sampaikan, saya mau menyampaikan terima kasih terlebih dahulu kepada teman-teman panitia, Ahwa Nahdlatul Ulama, apa namanya? Himpunan mahasiswa. Himpunan mahasiswa. Semoga ini menjadi berkelanjutan ya, mimbar kebudayaan ini bisa dilanjutkan pada edisi-edisi berikutnya, karena persoalan kebudayaan sangat kompleks dan sangat beragam. Kita nanti pahami bahwa bicara kebudayaan bukan semata membaca atau melihat tentang objek kebudayaannya, produk kebudayaannya. Wayang, keris, metalurgi gitu ya, batik, desain rumah, bela diri misalnya, itu hanya produk-produk kebudayaan. Sebenarnya ada yang lebih penting dalam membincangkan kebudayaan adalah subjek kebudayaan, yaitu pihak-pihak yang memungkinkan, yang melanjutkan khas tanah itu. Dan alhamdulillah kita mulai pembahasan wayang ini dimulai dengan narasumber yang adalah praktisi. Ini beliau ini adalah dalang. Ya, beliau pernah menjadi dalang muda terbaik di Kementerian Menpora ketika itu. Tahun berapa Ki waktu itu Ki? 99, Mbak. 99 ya. Ya. 2 kali berturut-turut ya. Oke, itu pemuda pelopor, Mbak. Pemuda pelopor nasional bidang seni budaya dan pariwisata, dan kemudian mewakili Festival Seni Budaya Lintas Benua di Manchester yang diadakan oleh Contacting the World, CTW, kemudian ini Festival Wayang ASEAN yang diadakan di Singapura. Jadi kalau yang lain ke Manchester itu main bola, kalau KRD pagelaran wayang, luar biasa. Pagelaran wayang. Okay. Di KRD nggak ada bedanya sama Ronaldo. Ronaldo apa Bambang Pamungkas? Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat semuanya, saya akan sekilas dulu masuk ke ranah tasawuf, karena hal-hal yang berkaitan dengan wayang sudah dijelaskan cukup lengkap oleh Kiai. Kita mulai dengan begini. Tasawuf itu adalah ilmu yang sementara saya sebut sebagai ilmu yang serba bukan. Kenapa saya sebut serba bukan? Karena ketika ilmu ini masih disebut ilmu yang berkaitan dengan predikat-predikat, maka bukan tasawuf. Tasawuf itu bukan ilmu akhlak, tasawuf bukan ilmu fikih, tasawuf bukan ilmu tajwid, bukan ilmu syariat, bukan ilmu baca Quran atau ilmu adab, bukan. Tetapi dari sana semua itulah ya ekspresinya tasawuf harus dilahirkan, harus dimanifestasikan. Karena yang menjadi lokus utama dalam pembahasan tasawuf itu adalah si subjek, bukan predikat. Kalau subjek dalam sebuah kalimat misalnya begini, aku makan roti, aku subjek, roti predikat, makan predikat, roti itu objek. Aku makan roti, aku subjek, makan itu predikat, roti itu objek. Ada banyak ilmu yang membahas objek-objek. Ilmu nahwu salah satunya. Ilmu tajwid salah satunya. Jadilah fan-fan seterusnya. Ada juga ilmu yang membahas predikat-predikat.
Karena akhlak itu predikat. Akhlakul mahmudah, akhlakul mazmumah, tentang budi pekerti, tentang psikologi, dan sebagainya. Tetapi tasawuf itu yang dibahas adalah si akunya. Nggak peduli predikatnya apapun. Justru dalam tasawuf itu adalah pelajarannya tentang tazkiyatun nafs, membersihkan kedirian yang semu, yang palsu, segala predikat-predikat yang tidak layak menempel pada dirinya untuk dilepaskan sehingga dirinya kembali kepada Allah sebagaimana ia dilahirkan. Karena dipersiapkan menjadi khalifah, dipersiapkan menjadi khalifah itu bukan konteks menjadi perusak, ya, apalagi kekhalifahan dalam konteks tata negara, bukan. Tetapi dia sebagai pengayom, sebagai mangku buwono, sebagai mangku. Baik. Nah, karena fokusnya ke situ, maka ada dua medan atau dua prinsip yang selalu menjadi pembahasan di dalam tasawuf. Dua prinsip itu untuk sementara kita bisa sebut sebagai bainal haq wal batil, antara yang hak dan yang batil, antara malaikat iblis, antara akhirat dan dunia, antara rohani dan jasmani, antara lahiriah dan batiniah, gitu seterusnya, ya. Material imaterial, begitu seterusnya. Nah, semua itu yang kami sebutkan adalah khazanah. Semuanya adalah treasure. Semuanya adalah sarana yang merupakan makhluk-makhluk Allah. Sebagai makhluk Allah, semua itu, baik yang baik maupun yang buruk, baik akhir dunia bahkan akhirat, harus dilewati, harus dilampaui. Kenapa? Semua itu hanya makhluk Allah. Maka semua makhluk itu, apa dan siapapun itu, tidak pantas dan tidak tepat untuk dijadikan tujuan. Tujuan dalam tasawuf, yaitu prinsip ketauhidan, tidak lain hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilahi anta maksudi. Nah, untuk melampaui semua maujudat atau perwujudan itu, si manusia, si pejalan, si hamba ini, si salik ini, harus memulainya dengan melampaui semua itu. Dimulainya dengan apa? Melampaui kedirian kita, baik yang jasmani maupun rohani. Jadi kalau ada orang misalnya orientasi beribadah untuk demi akhirat. Kalau demi akhirat, akhirat masih makhluk. Harus demi Allah, untuk Allah. Ya. Jadi itu sama saja dengan tujuan akhirat, sama saja dengan tujuan dunia, karena dunia dan akhirat sama-sama makhluk. Nah, ketika kedua prinsip yang sepertinya kelihatan saling beroposisi atau saling berlawanan, secara katakanlah secara bentuk, peran dan fungsinya, sejatinya itu menjadi sarana, menjadi wasilah. Ketika alam seisinya sebagai wasilah, maka jangan coba-coba dijadikan sebagai ghoyah atau maksud, tujuan, arah, sasaran, target akhir, final destination, tidak boleh. Tidak bisa. Hanya Allah yang menjadi akhir dari segalanya. Sekaligus menjadi awal dari perjalanan kita. Nah, tentu saja tasawuf yang lahir dari rahim Islam, tasawuf juga berdasarkan Al-Quran, hadis, asar para sahabat, hingga hikmah-hikmah dari para aulia, para arifin billah, dan seterusnya. Nah, karena dari Al-Quran, diantaranya, ada bahasa-bahasa yang digunakan dalam Al-Quran itu adalah bahasa-bahasa atau ekspresi kisah-kisah. Al-Quran begitu telaten untuk menyampaikan prinsip-prinsip tauhidnya, ditampilkan, dikemas dalam bentuk kisah. Akan secara spesifik, ada secara spesifik, Al-Quran menyantumkan satu nama penting, Al-Qasas, sebagai salah satu surat untuk menunjukkan bahwa kisah-kisah dalam Al-Quran itu menjadi bagian penting dalam kehidupan. Seakan-akan mau mengatakan bahwa ya betul bahwa dunia ini adalah panggung sandiwara. Dunia ini adalah sebuah pergelaran. Pagelaran ada suatu saat dibuka, ada suatu saat akan ditutup pagelaran itu. Sebagai sebuah kisah ada permulaan dan ada endingnya. Tapi hanya Allah yang abadi. Nah, ketika Al-Quran banyak menyampaikan tujuan ketauhidan dikemas dalam kisah,
Maka kan sebenarnya kita nggak berhenti pada kisah. Kalau dalam istilah kita menyebut sebagai maqasid syariahnya. Dalam maqasid syariah dalam Al-Quran itu seperti apa? Apa sih yang dikehendaki dari kisah-kisah seorang mulia Luqman Hakim? Apa sih yang dikehendaki kisah tentang Korun? Apa sih kisah yang dikehendaki dari peristiwa apa namanya itu antara Nabi Musa dengan Firaun dan seterusnya? Ini kita nggak bisa tampik bahwa dalam keseharian kehidupan kita itu akrab dengan kisah-kisah. Maka ada banyak dalam kehidupan kita tanpa sadar sudah tidak bisa lepas dari yang namanya perwacarita, tentang cerita, tentang hasanah cerita. Ini ngomong-ngomong cerita, ini kalau tadi merespon itu ya, untuk wayang direspon begitu rupa. Sementara kita itu kan tahu ya, tadi semesta, dunia itu hanya wasilah, sarana saja, kisah-kisah saja. Yang dimaksudkan bukan pada kisahnya, tapi maksud dari kisah itu. Kita sempat dihebohkan oleh Marvel dan DC, gitu. Dunia Marvel begitu banyak jagoan-jagoannya, begitu juga DC. Mereka adalah superhero yang ditampilkan untuk menciptakan idol baru untuk generasi kita, untuk anak-anak kita. Sejak dulu sudah muncul dalam komik-komik, dalam perkembangan sekarang dalam media film dan seterusnya. Kenapa tidak menjadi masalah? Tapi kemudian kita bisa menemukan blessing in disguise dari beberapa film atau kisah yang disampaikan di situ. Meskipun kita tahu ya bahwa ketika bicara apa namanya itu perfilman, misalnya apa tadi dalam konteks DC ya, ada perbedaan. Saya mau menunjukkan tadi menarik yang disampaikan Kia tentang dewa-dewa itu yang sudah disebut diislamkan. Ada yang menarik, itu kan sama saja ketika bagaimana mau menampilkan sosok hero, itu harus disajikan bahwa hero itu sesuatu ya, sosok yang kayaknya nggak mungkin. Yang kayaknya nggak mungkin. Misalnya Superman dianggap sebagai Mesias. Ya. Wonder Woman itu putrinya Zeus. Ya. Kemudian Aquaman, bukan aqua botol. Aquaman itu putranya siapa? Poseidon, dewa laut. Ya. Dewa laut. Dewa laut. Sementara itu biasanya di sini. Kalau di sini, kalau perbedaannya, kalau Marvel biasanya orangnya pernah kecelakaan, digigit, terus kena bahan kimia tertentu, dan seterusnya, gitu ya. Nah, kalau idol itu digambarkan seperti mengawang-awang, kita lupa bahwa laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Rasulullah itu adalah bukan tokoh yang ahistoris, Rasulullah tokoh historis. Tetapi untuk menghantarkan kepribadian Rasulullah itu harus digambarkan pada semua tokoh. Harus digambarkan pada semua sosok. Tadi kita menyebutkan bahwa apa namanya? Halo. Ya, semesta ini adalah wasilah, semua sarana. Pertanyaannya, sarana untuk apa? Sarana untuk mengetahui diri, untuk arafah nafsah. Ada ayat dalam Al-Quran misalnya tentang wa fi anfusikum afala tubsirun. Apakah kamu tidak menyadari, melihat, mengamati apa yang ada dalam dirimu? Ya kan? Tetapi kita juga tidak bisa menampik tentang afala yang zuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas sama'i kaifa rufi'at dan sebagainya. Artinya bisa jadi hasanah untuk bisa memahami diri itu juga sekaligus berbarengan melihat realitas-realitas yang ada di sekitar kita. Rupanya hasanah ini ditangkap oleh para wali. Hasanah ini bisa ditangkap para wali bukan hanya dalam upaya untuk membuka apa namanya pesan, tetapi bahwa wayang saat itu yang merupakan media paling populer di Nusantara, terutama di Tanah Jawa, diambil wasilahnya, diambil toolsnya, lalu persoalannya siapa yang mau menggunakan. Tools itu digunakan oleh para wali untuk menyampaikan prinsip-prinsip ketauhidan, prinsip-prinsip tentang tasawuf. Jadi yang mestinya yang akan menjadi bermasalah itu kalau ada orang menggunakan wayang, dalang memainkan wayang, yang kontennya adalah
syirkun billah, melakukan kemusyrikan, perintah atau ajaran tentang kemusyrikan, itu baru haram. Dan saya setuju. Dan ini artinya semua wahana, bukan hanya wayang, apapun yang berpeluang untuk sampai pada kemusyrikan, haram hukumnya. Kalau begitu, gini ya, kita kembali ke tadi itu. Tujuannya hanya Allah. Yang hagoyahnya hanya Allah. Semuanya wasilah, semuanya sarana. Kalau semua sarana itu ya dijadikan sebagai tujuan, jelas kekeliruan terjadi. Contoh, orang melakukan sholat. Sholat wajib. Apakah sholat tujuan? Bukan. Tujuannya adalah Allah. Kalau sholat dijadikan tujuan, maka Allah digeser. Yang menjadi tujuan tetap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat adalah sarana menuju kepada Allah. Begitu juga dengan wayang. Wayang adalah ekspresi kebaktian. Wayang menjadi wasilah. Gamelannya menjadi wasilah. Pertanyaannya, jangankan wayang, Mas. Seluruh dunia ini, seluruh alam semesta ini, mestinya dinaikin, mestinya ditumpahi, mestinya dijadikan sarana dalam perjalanan kembali menuju kepada Allah. Ketika semua alam, mau itu harta, benda, jabatan, pengetahuan, kemuliaan, atribut, dan sebagainya, sudah dijadikan tujuan, ya ikut haram hukumnya. Menjadi sesuatu yang batil persoalannya. Jadi, sasarannya kurang tepat kalau tujuannya sekedar wayang. Kalau yang dimaksud sebagai seluruh realitas punya peluang haram, betul. Ketika dia menjadi tujuan. Karena yang menjadi tujuan sejati, la maksuda illallah. Hanya Allah yang menjadi maksud akhir dari setiap perjalanan hamba termasuk muslim. Nah, sampai di sini kemudian wayang ketika dijadikan sebagai sarana, dia juga menyimpan coding. Saya yakin para wali itu juga menyisipkan kode-kode pada aneka produk kebudayaan. Ini yang mestinya dikejar, bagaimana para wali memiliki kemampuan kreativitas luar biasa menciptakan kode-kode yang disisipkan pada produk-produk kebudayaan. Apakah kita tahu bahwa pada sebuah ornamen atau bentuk desain batik itu sebenarnya ada pesan ilahiyah? Kita nggak melakukan riset. Apakah kita tahu bahwa bentuk-bentuk keris itu memiliki pesan-pesan ketauhidan? Kita tidak tahu. Kenapa kita bisa katakan seperti itu? Loh, tadi katanya ada afala yang zuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Bagi seorang arifin, konteks syuhud musyahadah itu ketika melihat apapun yang terlihat hanya kehadiran Allah. Melihat pepohonan, melihat realitas, melihat gunung dan sebagainya. Ya, kesadarannya syuhud, kesadarannya Allah hudur. Nah, simbol-simbol wayang tadi misalnya poin-poinnya Ki Arti menyebut kalau itu kemudian dipasangkan ya, katakanlah beliau menyebutnya diislamkan. Sebenarnya mungkin lebih tepat khasanah lain itu digunakan oleh umat Islam, digunakan oleh para wali. Pertanyaannya kenapa begitu? Kita coba lompat agak jauh. Seorang Muslim yang percaya, yang meyakini kanjeng Nabi Muhammad SAW sebagai panutan, Nabi Muhammad itu respect kepada para nabi sebelumnya. Bukti respeknya Nabi adalah misalnya dalam bentuk sholawat Ibrahimiyah, kama sholai ta'ala sunni Ibrahim, kama barok ta'ala sunni Ibrahim. Itu menunjukkan bahwa keberadaan Nabi Muhammad itu punya relasi dengan mbah-mbahnya, ya, dengan mbah-mbahnya. Keberadaan Nabiullah Adam alaihissalam adalah satu fakta yang tidak bisa diabaikan bagi umat Islam. Nah, artinya kalau kita bertanya, kalau Nabi Muhammad itu berasal asal-usulnya dari Nabiullah Adam, pertanyaannya, apakah Nabi Adam ini bukan berasal atau bukan diciptakan dari Allah? Kita tidak akan mempercayai itu. Pasti Nabi Adam adalah makhluk yang diciptakan Allah. Kalau dari Allah, kemudian melahirkan anak cucu, menimbulkan peradaban dan sebagainya. Pertanyaannya, apakah pesan dari Allah kepada Nabi Adam kalau bukan tauhid? Apakah mungkin nabi-nabi dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW pesannya berubah-ubah? Tidak. Dari Nabiullah Adam sampai Nabi Muhammad ila yaumil qiyamah, pesan utama dalam Al-Quran hanya tauhid, la ilaha illallah. Tetapi memang syariatnya menyesuaikan dengan konteks zaman waktu itu.
dan semuanya sudah ditutup pada zaman Rasulullah. Jadi kalau mungkin bisa dibahasakan dalam konteks bahasa kekinian, itu la ilaha illallah Adam Rasulullah, la ilaha illallah Ibrahim Rasulullah, la ilaha illallah. Kira-kira Rasulullah maksudnya dalam konteks apa? Syariatnya, approach-nya, pendekatannya, ekspresi ubudiyahnya, gitu kan. Tapi prinsip tauhidnya tidak bisa diabaikan. Nah, peradabannya Nabi Adam itu melewati lintasan sejarah yang sangat panjang. Kita bisa mendengar peradaban Mesopotamia, peradaban Babilonia, gitu ya, peradaban Yunani, atau yang jauh sebelumnya itu Lemuria, peradaban-peradaban besar yang kadang oleh Ki Agus disebut sebagai Kapitayan. Itu pertanyaannya, apakah peradaban-peradaban itu setidaknya tidak ada sisa-sisa ketauhidan? Tidak mungkin. Pasti ada ketauhidan dari sana yang sejak awal disebarkan para nabi. Sedikit kita gatuk-gatuk hitung-hitungan, Mas. Sedikit gatuk-gatukan. Pertama gini, Kanjeng Nabi bilang untuk umat Islam nih ya, terutama untuk mahasiswa. Nabi Rasul yang wajib diketahui ada berapa? 25. Jadi mahasiswa NU pasti hafal lah 25. Nabi yaitu hafal depan sama belakang. Saya jamin itu Nabi Adam sama Nabi Muhammad SAW. Nabi 25, 2 tambah 5, 7 ya. Tetapi Rasulullah pernah bilang bahwa Nabi itu setidaknya 313 jumlahnya. 313, 7 lagi ya. Itu. Tapi di kesempatan lain Rasulullah pernah bilang hanya Allah dan Rasul yang tahu. Nabi itu setidaknya 124.000. Oke, 124.000. Kalau ngomong 124.000, kita bicara misalnya jumlah bahasa. Jumlah bahasa ya, yang banyak sekali. Sementara dalam Al-Quran, dalam ayat lain itu disebutkan, setiap kaum itu diutus Nabi sesuai dengan bahasa kaumnya, dengan lisan kaumnya. Bayangkan, setiap peradaban lisan itu ada nabinya. Pertanyaannya, apakah mungkin ada nabi yang tidak mengajarkan tauhid? Kalau tidak mengajarkan tauhid, berarti bukan nabi. Kalau nabi mengajarkan tauhid, berarti value, prinsip, tata nilai tentang ketauhidan itu merambah, menyebar dimanapun. Bentuknya, formnya, syariatnya berbeda-beda. Itu kenapa dalam konteks hikmah kekinian, ya, kalau tidak salah Sayyidina Ali pernah mengatakan, kita sebagai muslim harus punya kesadaran untuk memungut kepingan-kepingan mutiara-mutiara. Ada banyak kebenaran yang berserakan dimanapun. Bisa jadi kita bisa menemukan kepingan kebenaran itu atau kebaikan itu dari hasanah-hasanah yang mungkin selama ini tidak kita temukan atau tidak kita miliki. Para wali menemukan di antara hasanah itu pada wayang. Para wali menemukan hasanah itu misalnya pada metalurgi. Para wali saat itu menemukan kepingan-kepingan itu untuk kemudian diolah, dikemas begitu rupa, lalu disampaikan dalam konteks kekinian. Saya kira saat itu adalah satu kreativitas yang luar biasa yang terjadi. Kalau kreativitas itu merupakan sebagai sebuah perkembangan peradaban, maka justru saat ini malah terjadi kemunduran kalau tidak mampu melakukan sintesa dari berbagai macam hasanah yang ada, kemudian diartikulasikan kembali dalam konteks-konteks kekinian, dalam bahasa-bahasa kekinian. Maka setidaknya dalam pembicaraan ini, kita mau mengatakan bahwa kita terlalu jauh membahas tentang konteks haram dan tidak haramnya. Mesti yang kita bahas adalah apakah benar kita serius ditempatkan Allah sebagai manusia itu ingin kembali kepada Allah, tidak bersedia memanfaatkan segala hasanah yang ada, segala hasanah yang Allah berikan. Begitu tak terbatas. Syekh Abu Abbas Al-Mursi, salah satu gurunya Syekh Ibnu Athaillah dan juga gurunya Syekh Imam Al-Busiri itu pernah menyebutkan bahwa seorang manusia jika himmahnya, spiritnya, semangatnya melampaui spirit dunia, maka dia akan wusul kepada Allah. Tapi kalau hamba spiritnya kalah oleh apa yang ada di sekitarnya, dia tidak akan menjadi apa-apa. Itu mau menunjukkan bahwa seorang hamba kalau ingin wusul, dia harus melampaui semua itu semuanya. Dalam peristiwa Mi'raj, bahkan Rasulullah menggambarkan peristiwa malaikat Jibril pun terlampaui. Manusia disebut laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Itu bukan ketika dirinya itu harus melampaui
dirinya yang material, naik lagi diri yang nabati, naik lagi diri yang hayawan, melampaui hayawan menjadi manusia. Berarti harus melampaui juga tentang wilayahnya jin, melampaui wilayah-wilayahnya malaikat. Itu baru disebut sebagai manusia yang sebenarnya. Kalau manusia baru sampai masuk wilayah bisa lihat jin terus cicilan merasa paling keren, itu pendekar berwatak jahat juga bisa dari Bukit Tengkorak. Ya. Jadi perjalanan rohani itu bukan persoalan sakti-saktian, tapi melampaui semuanya itu. Dan ketika melampaui itu, dia baru kemudian tanazul, turun menjadi manusia yang wajar, biasa saja apa adanya. Saya kira itu wayang bukan sekedar kalangkang. Wayang bukan sekedar bayangan. Wayang bukan sekedar apa yang digerakkan oleh dalang. Wayang adalah simbol kepribadian kebudayaan bangsa kita yang mau mengatakan bahwa ada peristiwa diri kita yang dibahasakan oleh para dalang di wayang. Kadang kita harus mengaca diri pada tokoh-tokoh yang ada pada Kurawa ataupun Pandawa. Kadang kita harus berintrospeksi dan mungkin malu pada daya juang Werkudara, Arjuna, Puntadewa, Nakula Sadewa, dan sebagainya. Kadang kita juga harus bisa melihat dan bisa berintrospeksi. Jangan-jangan kita adalah Sangkuni ataupun mungkin Duryodhana. Dari kisah-kisah yang ada itu, maka jumbuhnya kesadaran diri bisa lebih bermakna. Sementara itu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Masya Allah. Ini luar biasa sekali ini penjelasan Wong. Semakin jelas bahwa wayang ini sebenarnya tidak hanya wajar, tapi kita memang harus pandai melihat, jeli, membandingkan, kemudian menjernihkan apa yang ada di dalam akal kita sesuai dengan, kalau kita di dalam Al-Quran kan ada tahum kulubiyah. Jadi kalau dalam Al-Quran itu memang untuk berakal itu sebenarnya tidak menggunakan pikiran, tapi menggunakan kulub. Yang kulub itu kemudian manifestasinya yang kemudian membahas ritual lagi. Seperti penjelasan Kiai Wong luar biasa sekali, alhamdulillah. Melalui tadi apa yang sudah dijelaskan oleh Ki Ardi. Oke, teman-teman semua, para hadir, kita akan membuka sesi tanya jawab. Tapi sebelum kita sampai ke sesi tanya jawab, perlu saya sampaikan kiranya bagi teman-teman yang membutuhkan sertifikat acara ini, sertifikat di acara Gebyar Budaya ini, webinar Gebyar Budaya ini, teman-teman bisa menghubungi sertifikat acara ini, ya, bisa menghubungi nomor WA yang sudah saya kirimkan di chat grup, ya, di chat Zoom ini. Oke, silakan di sesi tanya jawab kita akan, karena keterbatasan waktu, kita hanya membuka 3 pertanyaan. Silakan bagi yang ingin bertanya bisa langsung raise hand, bisa langsung masuk. Silakan. Silakan teman-teman yang ingin menanyakan sesuatu atau mendiskusikan sesuatu bisa langsung gabung, atau bisa raise hand, atau mungkin bisa nulis message di grup Zoom. Oke, silakan. Ada yang mau bertanya kelihatannya? Oke. Ini pertanyaan dari salah satu mahasiswa. Pertanyaannya ditujukan ke Ki Ardi.
Ki Ardi, ini pertanyaan satu mahasiswa, apakah benar bahwa Sunan Kalijogo itu pernah mewasiatkan untuk menyempurnakan apa-apa yang sudah dijalankan oleh beliau? Karena ceritanya yang beredar di media sosial itu ceritanya ketika terjadi perdebatan antara Sunan Kalijogo dengan Sunan Giri, ketika Sunan Kalijogo mau mengadakan pertunjukan wayang, Sunan Giri mengatakan haram. Kemudian Sunan Kalijogo, inilah media yang terbaik untuk kita, yang belum sempurna untuk secara Islam, tapi kemudian nanti biarlah yang akan disempurnakan oleh generasi. Apakah seperti itu benar, Ki Ardi? Halo, Ki Ardi. Ki Ardi lagi mempersiapkan sesuatu ini. Ardi, Dibanting, Mbak. Diangkat HP-nya, terus Ya. Ngapunten wonten bel mlebu. Pripun. Pertanyaannya tadi, apakah Sunan Kalijogo itu pernah mewasiatkan bahwa ajaran beliau, apa yang dilakukan pada saat keadaan, kemudian generasi selanjutnya? Putus-putus, Mas. Putus-putus. Putus gitu. Iya, jelas. Suaraku jelas nggak, Kerdi? Ya, nggih, Mbak. Jelas, Mbak. Jadi pertanyaannya itu, apakah benar terjadi perdebatan antara Sunan Kalijogo dengan Kanjeng Sunan Giri terkait dengan penggunaan wayang sebagai media? Yang kemudian Kalijogo menyebutkan saat ini adalah satu-satunya media yang terbaik yang kita gunakan adalah wayang. Di ke depan anak cucu kita, generasi mendatang yang akan memperbaiki medianya. Apakah informasi ini faktual? Halo, nggih. Dari banyak sumber yang menceritakan ketika Kanjeng Sunan Kalijogo itu menggelar wayang dalam bentuk boneka, itu yang negur Kanjeng Sunan Giri. Ada yang seperti itu, cerita itu diceritakan seperti itu. Maka Kanjeng Sunan Giri menyarankan untuk piye carane tidak digambar seperti apa adanya, tapi tolong disanggit. Maka muncul istilah ringgit, Kanjeng Sunan Giri sing nganggit. Kemudian diarahkan sama beliau, Kanjeng Sunan Kalijogo disuruh duduk, disuruh bertapa oleh Kanjeng Sunan Giri, sampai menemukan ukuran tangannya wayang itu lebih panjang daripada kakinya. Nah, itu guru saya pernah menceritakan bahwa salah satu perjalanan saat Kanjeng Sunan Kalijogo itu bertapa, karena ingin menunjukkan bentuk bagaimana yang sesungguhnya wayang itu yang boleh digunakan. Itu beliau terlintas saat beliau khalwat itu Kanjeng Nabi Khidir berjalan. Itu tangannya lembean itu melebihi kaki beliau. Jadi melaku lembean itu tangan itu bebas saja, berjalan bebas saja. Itu di pandangan Kanjeng Sunan Kalijogo itu nampak lebih panjang daripada manusia kebanyakan. Maka saat itu juga wayang itu ukuran tangannya dipanjangkan. Sehingga wayang itu tidak bisa dikatakan sebagai gambar yang realis, tapi arahnya kepada dekoratif. Bentuk hidungnya didistorsi, disetilisasi sampai anak ada yang mengatakan kalau itu burung. Bentuk mata itu tidak kayak mata manusia. Bentuk tangan juga tidak kayak tangan manusia. Bentuk kaki juga tidak kayak kaki manusia.
itu melalui perjalanan panjang, diskusi beliau dengan Kanjeng Sunan Giri. Sehingga tidak bisa dikatakan kalau wayang ini gambar realis, tidak, tapi arahnya ke dekoratif, kayak kaligrafi gitu. Sehingga dari pertanyaan tadi banyak sumber, Mas. Bahkan tidak hanya Kanjeng Sunan Giri, termasuk Sunan Kudus itu mendebat tentang kenapa harus pakai dupo dan kemenyan. Nah, itu harus pakai kembang dan sebagainya. Itu banyak peristiwa budaya yang menceritakan, ingin menjelaskan bahwa para wali songo dulu itu juga meras keringat, ya, meras keringat, tidak semudah itu memunculkan karya. Beliau selalu mendapatkan kritikan, juga mendapatkan nasihat dari wali-wali yang lebih senior. Sehingga bentuk wayang wali itu ya yang saat ini ada. Ketika wayang itu kemudian dirupakan seperti gambar realis, wayang Raiwong, kemudian wayangnya digambar realis, hidungnya kayak hidung manusia, matanya dimiripkan dengan mata manusia. Ini malah berkurang kadar kewayangannya, kadar seninya juga berkurang. Jadi itu suatu kesenian yang sudah puncak bagi saya, hasil dari karya para wali itu. Sehingga orang awam pun, orang tidak mengerti wayang pun, ketika Krishna dan Bima itu diperankan, maka orang itu menunjukkan bahwa itu mata, itu hidung, seolah-olah hidup. Itu kehebatan wayang seperti itu. Halo? Ya. Ngapunten ya, di sini agak hujan, jadi rodok tarung karo banyudan suaranya. Halo? Iya, halo. Iya, Ki Slama, di tempat saya juga sudah mulai mendung. Saya pribadi kemudian kata-kata itu makanya itu sebenarnya saya juga bertanya-tanya, nanti juga bisa saya bertanya-tanya Suaranya hilang, Mas. Suaranya hilang. Mohon maaf, ini sudah kedengaran? Ya? Nah, ini jelas ini. Oh, nggih. Jadi saya secara pribadi memang juga sering melihat postingan-postingan seperti itu di media sosial, tapi saya terus terang kalau saya memang minim literasi untuk masalah wayang. Karena setahu saya wayang itu saya mulai gandrung sama wayang itu ketika Ki Seno Nugroho, ya, itu saya mulai gandrung. Dan salah satu yang saya suka dari beliau itu ketika menggambarkan ada pamitan, salah satu dari orang mau pamitan ke siapa, pesannya pasti hati yo coba cah cilik gitu. Oke, mengenai tadi hal itu, pertanyaan itu tadi itu kelihatannya digunakan oleh orang-orang yang mengharamkan wayang. Jadi mereka beralibi seolah-olah begini, oke, wayang pada saat itu, pada masa itu memang tradisi yang bagus. Tetapi kemudian saat ini itu sudah tidak bagus lagi. Dan itu biar disempurnakan oleh generasi penerusnya. Dan mereka lah yang kemudian mengharamkan wayang itu. Itu seolah-olah seperti itu. Nah, mungkin juga perlu bantuan dari Kiai Wong ini mungkin. Saya kira kalau kembali pada persoalan sarana, kita akan sama-sama paham. Tetapi kita harus tahu bahwa perseteruan antara formalisme agama dengan kesatuan agama yang esoterik atau yang prinsipal itu bukan perkara baru. Dalam sepanjang sejarah Islam, perdebatan Islam yang formalistik, simbolis, material, itu sudah sangat lama perdebatannya dengan pelaku atau penghayat Islam yang
substansial ya, yang bersedia mengakomodir berbagai hasanah di sekitarnya. Tapi pertanyaannya, anu Ki Ardi, Kanjeng Sunan Giri sama Kanjeng Sunan Kalijogo apakah satu jam? Pripun, Mbak? Kanjeng Sunan Giri sama Sunan Kalijogo apakah satu zaman? Kalau kemudian itu bisa kita cross check, maka siapa yang melakukan perdebatan itu? Nah, itu sebenarnya menjadikan sanksi, ya. Nah iya. Masalahnya juga muncul satu pernyataan dari Jamaah Tabligh juga, mohon maaf saya menyebut nama, itu juga mengatakan kalau Sunan Kalijogo dulu juga mengajarkan supaya kita itu mengetuk dari satu pintu ke pintu lain. Nah, yang itu kemudian digunakan mereka untuk tabligh dari satu tempat ke tempat yang lain. Makanya saya menyaksikan apakah pernyataan-pernyataan ini itu itu hanya sekedar klaim saja atau memang ada referensi yang valid mengenai pernyataan-pernyataan tersebut gitu. Jangan cuma diklaim saja, digunakan untuk untuk membenarkan pernyataan mereka seperti itu. Halo. Suara. Ya, halo. Oke, gimana? Kanjeng Sunan Giri dan Kanjeng Sunan Kalijogo. Jadi yang kita pernah dapatkan informasi dari beliau guru mulia penulis Atlas Wali Songo. Ini Kanjeng Sunan Kalijogo itu usianya di bawahnya Kanjeng Sunan Giri. Jadi beliau berguru pada Kanjeng Sunan Giri, Sunan Kalijogo itu. Kanjeng Sunan Kalijogo itu berguru pada Kanjeng Sunan Giri. Beberapa situs ada yang menunjukkan bahwa di masa hidupnya Kanjeng Sunan Giri itu juga memberikan nasihat juga, termasuk kepada dalang Ki Kasan Besari saat itu, waktu terjadi ontran-ontran di Giri Kedaton. Itu adalah santrinya Kanjeng Sunan Kalijogo, yang mana seorang dalang tapi juga memiliki ilmu kanuragan. Saat terjadi ontran-ontran di Giri Kedaton itu pernah dipilih oleh Kanjeng Sunan Giri untuk didadekne jago. Itu juga ada kisah seperti itu. Maka kalau kita bersinggungan dengan teman-teman kita yang meyakini bahwa wayang itu haram atau golongan orang-orang sing nggak seneng wayang itu, mereka itu mampu menciptakan sejarah sendiri, mampu dan gawe-gawe dewe diyakini dewe. Itu banyak sejarah yang seperti itu, sehingga bahkan Wali Songo pun dikatakan fiktif itu. Kita sampai Yai Agus membuat tulisan Atlas Wali Songo itu kan karena banyak yang tidak percaya bahwa Wali Songo itu sebuah realitas, bukan hanya fiktif belaka. Jadi bisa sangat banyak cerita itu bersumber dari mana itu bisa sangat banyak sekali. Hadir kita di saat ini adalah untuk layakkah wayang itu dikatakan haram sebetulnya. Itu saja. Jadi kalau kita bersumber pada sejarah, wong sing diwaca bukune sak pirang-pirang. Mereka punya buku sendiri, Mas. Bahkan bisa jadi Nabi Muhammad versi mereka itu Nabi Muhammad yang bukan versi kita. Wali Songonya mereka bukan Wali Songo yang versi kita. Sehingga kalau mereka berbicara Nabi Muhammad banyak yang enggak kok Nabi Muhammad kok gitu ya. Itu kita banyak yang bicara seperti itu. Sehingga kalau berbicara masalah sejarah dari mana wayang itu, kemudian pitutur ini datangnya dari mana. Ini sekarang yang kita bahas dengan adanya bingkai tasawuf yang diceritakan oleh Mas Yai Wong tadi itu, nampaknya lebih nyaman kita ada di posisi layakkah wayang itu dikatakan haram. Kalau haram-haramnya di mana? Coba dari bingkai tasawuf tadi lah. Sehingga kita punya bekal bahwa wayang itu di dalamnya syarat dengan unsur-unsur Islam. Unsur-unsur Islam. Jadi tidak semuanya Islam, enggak. Cuma ada unsur-unsur Islam yang ada di dalam pewayangan. Jadi diceritakan yang asalnya itu Trimurti menjadi tauhid. Yang asalnya dewa-dewa itu menjadi kodrati, adi kodrati. Oh tidak, ternyata dewa pun ketika salah masih bisa dituding-tuding karo Semar kan gitu. Itu wayang Jawa.
Sehingga mereka berbicara wayang di sini menjadi pembahasan kok wayang diharam keki, wayang pi, wayang dipangan apa wayang bagaimana? Nek wayang dipangan kudu diolah dadi rambak dhisik gitu. Karena bahan dasarnya sama dengan rambak itu, bahan dasarnya sama itu bahan dasar wayang itu, yang tak gulung itu dari kulit apa? Kulit kerbau yang sudah disamak. Jadi mungkin dari situ itu penjelasan saya, Mas. Kalau wayang yang di tangan orang Songo, nah ini kayak gareng ini kan, kenapa kakinya dibikin cekot, tangannya cekot, kakinya gejik seperti ini, terus matanya kero, yang satu melihat ke samping, yang satu melihat ke bawah. Gareng itu. Nah di situ diceritakan bahwa nolok gareng itu menunjukkan kehati-hatian. Jadi melaku itu jinjit, pandangannya melihat ke bawah. Kemudian bagong motone ombo. Bentuknya semar seperti apa itu? Nah, ini semua mengandung arti. Ngopo kok tangannya nuding, gitulah. Tangannya nuding ini kenapa? Ini wayang-wayang baku, ini wayang klasik semua semar tangannya seperti ini. Sehingga kalau kita menceritakan tentang adanya unsur keislaman di dalam wayang, iya. Tapi kalau kemudian wayang diharamkan, kemudian itu haramnya di mana? Kalau kita sudah membacanya dengan bingkai tasawuf seperti yang diceritakan sama Mbah Wong sebagai wasilah, sebagai cara untuk dakwah. Karena para wali itu untuk menjelaskan ketauhidan saja juga menggunakan gambar. Teman-teman pernah melihat itu, ikan bermata satu tapi bertubuh tiga. Jadi Trimino Eko Mustoko itu kan perbincangan tiga ikan yang sama-sama ikan hidup di dalam air. Tapi ketiga-tiganya tidak tahu air itu wujudnya seperti apa. Jadi di cerita Dewa Ruci juga bisa dikembangkan itu. Waktu Bimo mau nyegur segoro Minang Kalbu, Minang itu pacangan kalbu itu wati, pacangannya hati. Jadi mau memasuki kedalaman hati nurani, Bima itu harus melepaskan berbagai nafsu duniawinya, kemudian bertemu dengan ikan tiga yang berbicara tadi itu. Tiga ikan ini berbicara, yang kedua ikan ini berbicara, Kang, kowe ngerti awake dhewe iki urip sing nguripi sapa? Katanya ikan satunya tadi berbicara, sing nguripi banyu. Sing nguripi banyu. Lah wujude banyu ki kaya ngopo, Kang? Aku ora ngerti yo, takon takon ikan ngene, takon ning ikan senior. Dia datang ke ikan senior, dia tanya, "Mbah, awake dhewe ki urip sing nguripi sapa? Banyu." Lah wujude banyu kaya ngopo? Mbuh le aku ndak roh. Lah dari situ Bimo itu mendapatkan ilmu. Kalau gitu aku ini hidup di dalam keraguan-raguan. Padahal hidupku sudah ada di dalam bingkai kehidupan itu sendiri. Maka dia melepaskan rasa takut, rasa khawatir, mati dan hidup beliau lepaskan, dia masuk ke dalam segoro Minangkalbu dan bertemu dengan Sang Hyang Nawaruci itu. Itu kan cerita itu sama para wali kan digubah sedemikian rupa sehingga untuk tasawuf Jawa, kalau ngarani tasawuf Jawa, tasawuf para wali dulu seperti itu. Makatan Mas. Ya kalau berbicara masalah sejarah, mungkin akan banyak muncul. Nah, ini versi A, versi B, versi D. Nah, kita di sini akan lebih enak membahas bahwa oh ternyata wayang ini nggak ketemu harome ya haram nek dipangan, wayang kok dipangan. Tapi lek dikira Mbak mungkin ya menjadi halal seperti itu. Nah, mereka itu kemarin orientasinya kemana kan gitu. Ini kan kalau kita berbicara bahwa ini sebetulnya pergerakan untuk menjauhkan pribumi dengan jati dirinya, dengan kepribadiannya, dengan keluhurannya. Maka diporak-porandakan supaya pribumi ini benci dengan budaya leluhurnya, pribumi ini benci dengan keseniannya, sampai kehilangan identitas. Maka globalisasi itu di situ, westernisasi itu di situ itu. Itu yang ingin kami sampaikan di situ, Mas. Oke, terima kasih Gardi, ini luar biasa jelas sekali ini. Ya, memang yang saya khawatirkan yang dari media-media sosial itu mereka mengampanyekan seperti itu dan bahkan kemudian kan sampai masuk ke ranah-ranah yang lain dan mungkin kelihatannya akan menjadi bahan diskusi di pertemuan yang lain dan kita memang dan saya pada khususnya masa-masa pandemi ini, Mas, kita mengadakan pegelaran itu
selalu di pondok pesantren. Karena kita punya pegelaran Hol Gus Dur itu menggunakan wayang. Jadi manakib kebudayaan, manakib Gus Dur pakai wayang, manakib Bung Karno pakai wayang. Jadi nilai-nilai spirit perjuangan beliau kita ceritakan kembali di Goro-Goro, di Limbuk Cangik, bahkan di cerita pewayangan itu kita masukkan. Dan itu berkali-kali kita laksanakan, sehingga di masa pandemi ini terbukti ketika kesenian itu kembali kepada pondok-pondok pesantren, di dalam hal ini pondok pesantrennya NU, kiai ini kiai NU, Ahlussunnah wal Jamaah Nahdiyah, itu ternyata ya carane kebo mulai nyang kandange, bahwa memang pondok pesantren itu zaman dahulu tidak mengajarkan Quran hadis saja, mengajarkan fikih saja, tapi juga mengajarkan nilai-nilai kebudayaan, mengajarkan kesenian, mengajarkan gamelan, mengajarkan membuat keris, mengajarkan membuat meriam, mengajarkan bela diri. Jadi komplit, pesantren itu dulu komplit. Nah ini sampai hari ini terbukti bahwa sekolah-sekolah tutup, sekolah-sekolah nggak jelas, ada virus Omikron tutup mana, daring mana, nanti setelah itu bebas lagi, ada virus apa lagi tutup lagi. Ini yang istiqomah ajak sekolah itu pondok-pondok pesantren, padepokan itu. Maka sudah terjadi kegiatan wayang masuk pesantren itu sudah jauh sebelum corona kita lakukan, Mas. Sehingga teman-teman tidak bisa berkesenian karena tidak punya tempat, maka kita sowan kepada kiai, kita minta izin beliau bareng-bareng sama pondok pesantren bisa gelar acara pegelaran wayang kulit dengan nafas Hol Bung Karno, Hol Gus Dur, manakib para muasisnya Nahdlatul Ulama dan sebagainya. Alhamdulillah. Saya mau luar bentar, Mas Ulin. Oh, nggih, silakan Kiai. Dari beberapa meskipun pertanyaan ya, tapi mungkin bisa menggambarkan yang lebih simpel gini. Agaknya kita masih terganggu dengan persoalan tampilan luar yang sebenarnya adalah dunia simbol. Menurut saya, para wali pada zamannya, peradabannya sudah sampai pada peradaban simbolik yang luar biasa. Bagaimana menyampaikan hal-hal yang sangat substansial, bahkan sangat rumit, sophisticated, sangat susah untuk dijelaskan, begitu sederhananya, maka diumpetin pada simbol yang kemudian bisa bermakna pada setiap stratanya. Saya sebutkan simbol itu sebenarnya adalah khasanah yang sudah dimulai dari peradaban Al-Quran. Al-Quran itu adalah peradaban simbol. Ya, sebagai kumpulan huruf-huruf ayat-ayat, ada harokah, ada cara baca, ada i'rabnya, ada logonya. Sebenarnya kan peristiwa awal turunnya Al-Quran itu adalah peristiwa mukasyafah, peristiwa yang sangat rohaniah. Ya. Kemudian diartikulasikan dalam bahasa manusia, muncul language, muncul lughah, muncul bahasa. Ketika bahasa membutuhkan simbol-simbol bernama huruf-huruf. Dari huruf-huruf itu untuk bisa difungsikan perannya, dia dibutuhkan harokah. Lalu kemudian ditulis dalam peradaban khot. Jadi ada peradaban literasi, ada peradaban artikulasi, gitu ya. Dan itu sebenarnya adalah simbol. Misalnya begini, kita itu adalah homo simbolikum, manusia yang akrab dengan segala simbol. Kita masuk jalan tol, kita kan lihat kalau ada lambang tertentu, garpu sama sendok, kita sudah punya pemahaman, oh sebentar lagi nanti ada tempat makan, sebentar lagi ada lambang apalagi itu pom bensin gitu ya. Itu kan simbol, isyarah. Yang ditujukan bukan simbolnya. Yang kita datangi itu kan bukan simbolnya, tapi tempat yang akan kita tuju. Nah, kehidupan ini tuh begitu lengkap dengan segala simbol-simbol. Dan para wali luar biasanya sengaja menyusun menciptakan simbol untuk menjelaskannya hakikat. Sekarang saya coba sampaikan misalnya betapa sangat simboliknya, misalnya ya, dalam khasanah tembang. Itu yang namanya tembang lir ilir, tandure wusumilir. Itu bisa dikonsumsi oleh anak-anak sebagai lagu dolanan, bisa dikonsumsi untuk anak remaja dalam konteks percintaan, bisa dikonsumsi oleh para pejalan yang menyadari itu adalah sebagai kebangkitan spiritual. Ini kan luar biasa. Satu tembang tapi bisa memiliki lapisan-lapisan sebagaimana Al-Quran punya lapisan isyarah,
ibarah, lataif, hingga haqa'iq. Ini luar biasa. Maka jangan berhenti dong pada misalnya wayang itu sebagai sebuah form saja, tapi itu adalah tampilan simbol. Tadi Yadi menunjukkan bagaimana perdebatan Sunan Kalijogo dengan Sunan Giri. Saya kira kita menyebutnya sebagai sebuah dialektika peradaban, dialektika kebudayaan. Beliau berdua terjadi dialektika kebudayaan sehingga melahirkan sebuah peradaban wayang yang kita kenal, wayang purwa, wayang kulit seperti selama ini dengan bentuk desainnya begitu rupa, itu yang sudah surrealis. Kemudian belakangan malah direaliskan, dibikin yang begitu kelihatan gampang. Kehidupan kita apa bisa lepas dari simbol? Kita pakai HP, simbol on off tahu, simbol back tahu, ikon WhatsApp, ikon Telegram, ikon Zoom, ikon semuanya adalah ikonik semuanya. Yang kita tujukan bukan ikon itu, tapi apa yang ada di balik itu semuanya. Contohnya gini, kita lihat yang sering kita baca insya Allah 165 kali sehari atau habis sholat, la ilaha illallah. La ilallah itu hurufnya ada 12. Lamnya ada 5, alifnya ada 5, haknya ada 2. Ya, itu ada 12 huruf. Lamnya 5, alifnya 5, haknya 2. Kalau kita berimajinasi, nggak terbayangkan, tapi para wali luar biasa. Haknya itu berbentuk lingkaran, dibuatlah lingkaran kecil. Lalu alif dan lamnya itu digabung begitu rupa, maka disatukan pada lingkaran yang kecil yang tengah itu seperti bunga. Lalu kemudian haknya itu, yang satu itu dijadikan hak yang lebih besar, yang menjadi frame atau bingkai dari kumpulan lam, alif, lam, alif, lam, alif itu yang membentuk bunga. Ternyata menjadi sebuah corak batik kawung, kauwung-uwung. Ketika la ilallahnya itu diproyeksi dalam bentuk yang lebih banyak jumlahnya, maka sebenarnya kawung itu terdiri dari kumpulan la ilaha illallah, la ilaha illallah, yang tersebar dalam komposisi batik begitu rupa. Lalu batik kawung itu kemudian secara simbolik digunakan untuk kegiatan atau ritual yang sakral. Dan batik ini bukan semata dia adalah sebagai sebuah karya tentang kostum, tapi lagi-lagi ini adalah coding. Ini tentang simbol, pesan kepada anak cucunya. Ada ketauhidan yang kamu kenakan. Ketika engkau sudah mengenakan batik dengan prinsip la ilaha illallah, masa engkau akan menghancurkan yang lain? Masa engkau akan melakukan manipulasi, akan melakukan tindakan korup dan sebagainya? Dan ketika batik ya bisa kita sebut sebagai bak titik atau kita balik. Batik itu kalau kita balik adalah kitab. Apa yang kita gunakan itu bukan sekedar batik, tapi kita seperti sedang mengenakan kitab. Kalau kitab sudah kita pakai, sudah kita gunakan, masa iya akan kita menjadi pribadi yang melakukan akhlak-akhlak mazmumah? Maka seakan-akan kitab itu adalah Al-Quran, ikut dinggo, dipakai. Simbol-simbol seperti misalnya kayak surjan, sirojan muniro, dia simbol sebagai sirojan, obor muniron yang menyala. Kemudian lurik, lurus, lan becik. Tadi tentang batik kawung yang biasanya dipakai oleh Semar, tokoh yang kelihatannya disebut sebagai Pandawa, tapi bisa ngasih pitutur kepada dari Ponakawan, tapi bisa ngasih pitutur kepada para raja-raja. Karena ketauhidannya, karena kepolosannya. Ini Semar pakai kawung, Mbak. Nah itu kawung itu. Ya, kita hidup dalam dunia simbol-simbol. Ya, kita hidup dalam dunia simbol-simbol, dan itu adalah peradaban luar biasa. Kita sudah terbiasa dengan simbol itu. Kalau Anda atau kita untuk menunjukkan bahwa aku Islam, kemudian aku pakai jubah, kemudian aku pakai peci, aku pakai gamis gitu misalnya. Lalu mereka ketika menggunakan kalung salib, lalu mereka ketika menggunakan rosario dan seterusnya secara simbol-simbol. Apakah kemudian ketika saya pakai peci menggunakan koko dipastikan saya beriman, dipastikan saya soleh? Tidak. Ya, simbol adalah upaya melakukan approach. Tapi dari simbol, dari isyarah kita masuk kepada ibarah, kepada ibrah. Masuk ke dalam lagi menemukan lataif atau softwarenya, ke dalam lagi menemukan haqa'iq atau prinsipal atau hakikat dari semua realitas itu. La maujuda illallah juga berlangsung pada tradisi pewayangan. Dan saya kira kita jangan cemen lah untuk melihat realitas. Itu cuma simbol-simbol itu. Kita coba bayangkan main WhatsApp, ada orang bercerita apa. Kita cuma kirim gambar kayak gini, atau gambar love-love gitu. Atau emotikon-emotikon mata yang menangis, emotikon bunga-bunga. Lalu kita yang menerimanya kok bisa begitu
terpengaruh, itu cuma simbol. Bisa jadi orang yang mengirim simbol itu sambil tiduran, sambil rebahan, maaf mungkin bukan sambil boker gitu. Tetapi karena kita sudah biasa menerima simbol-simbol itu, menganggap bahwa jangan-jangan simbol itu adalah realitas itu sendiri. Kalau itu sampai terjadi, maka kita sudah berlangsung peristiwa reifikasi, ada simulakrum yang berlangsung. Kita harus melampaui simbol-simbol. Tetapi bagaimana akan melampaui kalau tidak ada simbol-simbol? Saya kira itu. Terima kasih. Luar biasa, luar biasa. Alhamdulillah. Ini dari pemateri, dua pemateri dari Ki Wong sama Ki Ardi, luar biasa sekali semuanya ini. Dari pertanyaan satu saja sampai menjabar sampai begitu luasnya. Sayang sebenarnya kita ingin terus, tapi kita keterbatasan waktu. Sudah sampai jam 3:30 ini. Jadi kita mungkin langsung ke pertunjukan wayang Ki Ardi mungkin, Ki Wong gitu nggih. Karena ini saya monggo. Sekali ini. Nggih. Ki Ardi mungkin bersedia untuk mengajari kami, memperlihatkan kepada kami pertunjukan wayang Ki Ardi. Silahkan Ki Ardi. Nggih. Bentar. Kalau pertunjukan tidak memungkinkan karena wayang itu pertunjukan sempurna, harus ada layarnya berwarna putih melambangkan kehidupan, itu asalnya bersih, kemudian hadirnya wayang ini bisa terjadi cerita baik dan buruk, noda dan dosa, itu kan karena sebelumnya yang putih bersih tadi itu kemasukan wayang sebelumnya ya putih saja. Sehingga ini tidak ada kelir karena harus ada persiapan khusus kalau mau bikin pertunjukan. Mungkin nanti bisa lihat saja ya di YouTube siapapun. Insya Allah kapan-kapan saya sowan ke sana, Kiai. Insya Allah monggo. Mungkin nembang saja ya, nembang yang isinya pitutur luhur. Kiai. Wong elmu iku kang nyata saknyatane akarya tentreming ati sirna kang watak kumingsun karya sukeng sasama Hamemayu rahayune jagat agung linambaran asih tresna setya lahir trusing batin. Artinya leluhur Jawa yang Ronggo Warsito berpesan, ngelmu iku kang nyoto, jadi ilmu itu yang sesungguhnya akarya tentreming ati, akan menjadikan hati itu tentram. Jadi kalau orang berilmu membuat orang gusar, membuat orang gaduh, membuat onar, apalagi sampai merusak, itu masih dipertanyakan tentang keilmuannya. Wong ilmu iku kang nyoto sanyatane akarya tentreming ati. Di sini atine siapa tidak disebutkan. Atine wong Islam, atine wong Hindu, atine wong Buddha, atine wong Kristen, semua akan merasa tentram. Bahkan binatang pun kehadiran orang yang berilmu ini akan menjadi tentram. Wong ilmu iku kang nyoto sanyatane akarya tentreming ati. Sirna kang watak kumingsun. Watak kumingsun itu watak yang mengutamakan keakuan. Hilang. Ketika orang itu berilmu maka akunya itu hilang. Sirno kang watak kumingsun, tidak ada lagi ingsun, yang ada adalah kawulo, sarang-sarang, gitu, kebersamaan. Okay. Sirno kang watak kumingsun, karya sukeng sesomo, selalu membuat hati orang itu senang. Itu orang berilmu itu kategorinya menurut Eyang Ronggo Warsito seperti itu. Jadi membuat makhluk ini tentrem, membuat orang itu adem hati, ayam tentrem,
Kemudian karya Sukeng Sasomo membikin sesama itu suka menyukai, artinya tidak gelisah, tidak merasa dipojokkan, disudutkan. Sukeng Sasomo yang lapar dapat makan, yang haus mendapatkan minum, yang merasa sendiri kesepian menjadi punya teman, yang merasa minoritas tidak merasa minoritas, tidak ditindas, yang mayoritas tidak sombong dan sebagainya. Itu kategori suka seperti itu. Sirna kang watak kumingsun karya Sukeng Sasomo, memayu rahayuning jagat agung. Jadi hidupnya selalu memayu rahayuning jagat agung. Kalau jagat agung saja sudah dirahayukan, artinya rahmatan lil alamin, pasti diawali dengan memayu rahayuning diri, yang pasti dia akan menjaga keselamatan diri, rahayuning diri, kemudian rahayuning keluarga, setelah itu rahayuning sasomo, setelah itu rahayuning bawono. Jadi tidak langsung rahayuning bawono, tapi ini dikatakan sama Yang Ronggowarsito bahwa orang berilmu itu akan membuat ketentraman jagat royo, artinya jagat agung. Linambaran asih tresno, selalu berdasar welas asih. Apapun itu selalu berdasarkan welas asih. Kalau memberikan kebijakan, bahkan memberikan hukuman pun itu masih ada welas asihnya. Ise linambaran welas asih. Tresno lahir terusing batin, cintanya lahir juga batin, tidak palsu. Itu standar cinta menurut Eyang Ronggowarsito. Nah, kalau Eyang Ronggowarsito saja standar cintanya seperti itu, bagaimana guru beliau, bagaimana leluhur beliau, bagaimana Wali Songo. Nah, iya. Seperti itu. Suaranya Werkudara lagi ngobrol dengan ini suaranya Saddam Hussein sama Basmalah Basalamah. Suaranya Werkudara. Oke. Itu Mbak Bong, nanti suatu saat kita kita pertunjukkan. Iya. Saya itu nanti kalau tidak dipersiapkan dengan baik eman-eman. Yeah. Itu sekilas tembang yang juga ada di dalam pertunjukan wayang lagi. Ada lagi, Mas? Nggih. Wonten malih satru luweh sakti, dumunung ing tengah-tengahe kawula, ngakune Brahmana soleh. Yen ngucapan sakekudung dalil kades sara agami, ning kasunyatanipun tumindake kleru. Agama dinggo pancatan, ngrebut derajat pangkat lan ngebaki telih, akale warna. Ini juga tembang yang dibikin oleh Yang Ronggowarsito. Wonten malih satru luwih sakti, ada musuh yang lebih berbahaya. Dumununging tengah-tengahing kawula, berada di tengah-tengah masyarakat. Ngaku Brahmana soleh. Lah ini ngakunya ini yang nggak beres. Jadi tadi disebutkan hilang kemingsun. Sirna kang watak kumingsun. Kategori orang berilmu itu ndak kemingsun, hilang. Ingsunnya hilang. Yang ada kawula dasih. Lah ini ngakune Brahmana soleh. Ngaku Brahmana soleh, jadi ngaku. Senangnya ngaku. Biasanya yang ngaku-ngaku itu yang palsu-palsu. Jadi kalau dia ngaku nomor 1, biasanya malah tidak punya nomor. Palsu. Ngakune Brahmana soleh. Yang ngucap tanpa kekudung. Dalil hadis sara agami. Jadi kemana-mana itu senangannya dalil. Hadis. Mana dalilnya, mana hadisnya. Nah, Gus Dur pernah dawuh, mereka yang banyak dalil, banyak hadis itu menunjukkan bahwa tidak bisa menjelaskan dengan bahasa sederhana. Artinya percuma tak bergun, kakean dalil, kakean hadis, jadine kadal kali kacang, kakean cangkem kali kakean dalil. Itu ditembang itu tadi. Yen guneman dedasir dalil hadis secara agami ning kasunyatanipun tumindake keliru. Jadi tumindake keliru. Selalu arogan, selalu membuat resah,
negara sudah merdeka tidak ikut berperang, ingin merubah menjadi negara khilafah dan macam-macam lah, ingin merubah Pancasila, padahal ora iso mikir arepe dirubah dadi apa, dadekne negara celeng. Nah, ini apa itu sindiran keras tembang Eyang Ronggowarsito. Yen ngucap tansah kekudung dalil kadis salah agami ning kasunyatanipun tumindake keliru. Agama dienggo pancatan. Nah ini yang keras di sini. Agama dijadikan bemper, ngerebut derajat pangkat. Jadi agama ini dijadikan bemper ngerebut derajat pangkat, bikin partai-partainya Islam, bikin kaos tulisannya Arab, bikin bandu tulisannya la ilaha illallah. Tapi murka, enggak punya rasa kemanusiaan, tidak mewakili watak-watak kenabian. Jadi palsu semua. Oke. Agama dienggo derajat ngerebut derajat pangkat lan ngebaki telih. Sehingga sesuatu yang dari langit karena dilewatkan derajat pangkat dan ngebaki telih, dilewatkan mulut, dilewatkan pantat, dilewatkan apa sajalah apa itu bolongan songo itu, maka semua menjadi basi, menjadi bangkai. Yang mulia hilang, tinggal bangkainya saja. Jadi agama dinggo pancatan ngerebut derajat pangkat lan ngebaki telih, akale warna-warna. Jadi banyak akal. Banyak akal. Rata-rata orang cerdas memang. Cerdas, tangkas, dan geragas. Itu tembang kuno yang nyindir keadaan zaman sekarang. Semoga beliau dimuliakan oleh Allah, bersanding kekasih Allah, beliau yang Ronggowarsito. Amin. Tepat sekali kok, sesuai dengan keadaan kondisi saat ini. Ya, kalau kita mau mengkaji tulisan-tulisan yang Ronggowarsito itu dengan zaman sekarang sangat relevan. Jadi karya-karya leluhur itu yang menunjukkan beliau dekat dengan kesejatian, dekat dengan kelanggengan, itu karyanya sampai saat ini masih relevan, ajaran-ajarannya masih bisa digunakan. Termasuk nilai-nilai yang ada di dalam dunia pewayangan itu kan ngeluruk tanpa bolo, sekti tanpa aji, pinter tanpa meguru, menang tanpa ngasorake, banter orang disii, landep orang natoni, yen dadi geni orang basmi, yen dadi banyu orang ngelepi. Itu kan karakter yang luar biasa. Dan zaman saat ini masih relevan jika digunakan. Kalau kamu berjalan kencang, jangan kamu mendahului. Kalau kamu pinter, jangan kamu minteri. Nek kamu sugih, aja semuge, kan gitu. Terus dhuwur sing datan kaungkulan, andhap datan kasoring sesami. Inggil datan kaungkulan, andhap datan kasoring sesami. Jadi ketika berada di atas tidak melebihi yang ada di bawahnya. Ketika ada di bawah, dia memang benar-benar orang yang paling bawah. Jadi kumpul wong sugih ketok paling sugih, kumpul wong gak duwe paling gak duwe, sehingga dia bisa mancing ajur-ajur mancala putra mancala putri. Itu nilai-nilai keluhuran yang saat ini masih relevan. Bagaimana kita seperti itu ya? Tentunya sebetulnya kita saat ini nih dengan kondisi alam semacam ini, apa kalau Mbah Wong tadi mengatakan kode-kode alam seperti ini, nampaknya memang saatnya Nusantara ini bangkit dari ajaran-ajaran leluhurnya, dari nilai-nilai keluhuran. Jadi kita tidak usah pakai nilai-nilai yang saat ini modern yang dikatakan milenial apa, itu katanya kita kembali kepada ajaran-ajaran masa lalu. Al-Quran itu kan juga masa lalu. Setelahnya Al-Quran di Nusantara ini juga ada masa lalu yang indah-indah. Itu kita tangkap, kita jadikan spirit untuk kita uri-uri kembali. Bahkan hidup di masa pandemi ini, kalau kita kembali kepada nilai-nilai ketahanan Nusantara berbasis kebudayaan, saya kira tidak akan ada kebuntuan. Karena orang dahulu itu keris, bisa lewat doa, mantra, orang bisa obat bisa lewat rempah-rempah, itu banyak alternatif. Tidak melulu pakai masker, jaga jarak dan cuci tangan. Itu saya kira kalau kita melihat itu lama-lama lucu. Padahal leluhur kita dulu mengajarkan yang lebih lengkap, lebih komplit dan lebih valid. Coba itu peguruan-peguruan pencaksilat itu. Kalau mau penggemblengan, air putih didoakan sama kiainya, setelah itu diminum oleh santrinya, maka santri-santri tadi itu kebal dari senjata-senjata tajam. Kalau dengan senjata tajam saja kebal, apalagi cuma virus. Itu kan sudah tidak dipakai itu. Suwuk-suwuk seperti itu. Orang sakit gigi zaman dahulu kan pakai paku didoakan, selesai.
Saat ini kan itu diabaikan semua. Jadi belum ada upaya negara ini untuk mengumpulkan dukun se-Indonesia untuk mencari cara bagaimana lepas dari pandemi. Mengumpulkan kiai se-Indonesia bagaimana supaya lepas dari pandemi. Jadi yang dikumpulkan masih dokter melulu. Sehingga produknya ya produk kesehatan. Oke, luar biasa. Oke. Terima kasih banyak Ki Ardi. Ini sebenarnya pengen lanjut terus tapi waktunya sudah hampir jam 4. Ini kita minta doa Kiai Wong untuk mengakhiri acara ini mungkin. Nyuwun pandonganipun Kiai Wong nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Wassalatu wassalamu alayka ya sayyidina ya Rasulullah. Khudh bi yadina ala hilatina wa anta wasilatina adrikna ya Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Pancasila. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, ketuhanan yang Maha Esa. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, kemanusiaan yang adil dan beradab. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, persatuan Indonesia. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, kemanusiaan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam bermusyawarah dan perwakilan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad ummi wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahil Fatihah. Oke, terima kasih banyak kepada Kiai Wong, Ki Ardi dan seluruh hadirin yang hadir di di Zoom meeting ini dan juga teman-teman yang menyimak secara online. Akhirnya harus saya akhiri dan perlu saya katakan bahwa budaya adalah jati diri kita. Ketika jati diri itu tercerabut, maka siapalah kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.